Wancane gen kere kan iku ya. Yuk, monggo Mbak Nia silakan ke depan. Yuk. Bye.
Tadi saya mohon Pak Damanik sama Ibu Erna untuk secara mendadak singkat menyusun rekomendasi beberapa lah gitu. Anda sebaiknya melakukan apa untuk ikut berpartisipasi mengurangi persentase stunting tadi. Pak Damanik juga kita mohon. Jadi nanti ada rekomendasi untuk rakyat, untuk ibu khusus, untuk bapak khusus, untuk singkatnya rabi, aja roba rabi. Kon iku gurung duwe penggawean rabi ya kon iku, gitu kan. Mari wis duwe penggawean, wis rabi ya ya tetep enggak punya penggawean, Pak. Tapi wani mana arek-arek iki anakmu stunting kabeh kon kok, ya. Jadi rekomendasi beliau nanti apa kita sebut Pak Suko yang akan memandu. Nah, tapi sebelum itu kita lengkapi ya hiburannya ya supaya karena pencapaian kita malam ini bukannya gembira tapi bahagia ya Tagarek. Bahagia lahir batin kadek awakmu kuat, jasadmu sehat insyaallah ya ngono ya. Dan Anda siap untuk membijaksanai segala macam pengalaman yang akan Anda dapatkan mulai besok pagi gitu ya. Insya Allah Anda bijaksana terhadap segala macam karena ketahanan utama adalah kebijaksanaan, bukan kebenaran. Kalau kamu hanya mengerti kebenaran, kamu akan banyak berbenturan dengan ketidakbenaran yang Anda alami. Kalau Anda hanya punya kebaikan, banyak sekali yang tidak baik dalam hidup ini, maka Anda akan hancur sendiri. Maka nomor satu Anda harus punya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Diwaca meneh kok. Itu surat apa Pak Helmi? Surat ud'u ila sabili rabbika itu satu metodologi dari Allah. Di dalam kamu melakukan apa saja, mengajak orang, diajak orang, atau apapun saja, pokoknya mengkomunikasikan masa depan dan setelah itu, Allah memberi rumus bil hikmah, bukan bil khair, bukan bil haq, bukan yang lain-lain. Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan yang merupakan tetesan puncak dari segala kumpulan nilai-nilai yang lain. Jadi Ibu Bupati juga harus bijaksana. Bijaksana tidak sama dengan ngalah. Kadangnya kalau ngalah Bu, nek anjene kudune gak ngalah. Nek anjene kudune ngalah ya ngalah. Nek anjene kudu mupus gak apa-apa dipupus. Nek anjene kudu dipertahankan. Pokoknya mengerti posisi persoalan masing-masing dan Anda harus bijaksana menemukan bentuk sikap yang Anda pilih ngono ya. Jadi kita lengkapi dengan Fakih sama Yuli ya. Soalnya sing arek kene. Don kon terus nolemu kursus stunting. Ya. Sekarang kita dengarkan Mbak Yuli dulu ta Fakih sik ya. Oke, sik. Satu nomor dari Fakih. Fakih Zainul Arifin. Fakih. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidupku hanyalah adalah mutiaraku memandang wajahmu, itulah impianku. Aku batui katanya kau
sandaran jiwaku, padahal kau mengerti rahasia hati ini. Hidup dan matiku terhanyut olehmu. Alasan hidupku hanyalah adamu. Mutiaraku, mutiaraku, memandang wajahmu. Itulah impianku. Aku patuhi kata-kata wahai Muhammadku. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sebelum Mbak Yuli nanti Mas Suko akan menampung Pak Damanik sama Ibu Erna untuk rekomendasi supaya jangan lupa malam ini tema kita stunting dan kita harus mendapatkan sesuatu untuk kita lakukan sepulang dari sini. Ngono ya, Rek. Pak Damanik ini barusan saya tanya panjenengan itu dari mana? Ternyata beliau adalah seorang Batak Simalungun, Pak ya. Simalungun. Nah, Doni yang tadi memerankan stunting tadi itu suka mengaku si Manung Kalit, suka si Patupang, kadang-kadang si Bual-Buale. Aslinya dia adalah Doni si Malakama. Gitu. Oke, sekarang sebelum beliau memberikan rekomendasi beberapa catatan yang untuk Anda bawa pulang semua dan termasuk saya. Saya sebenarnya punya pikiran-pikiran tertentu yang tidak mungkin saya omongkan sekarang karena waktunya sudah sangat mepet. Pemikiran yang mungkin agak menguak ke belakang atau menembus ke latar belakang stunting itu secara lebih luas karena itu sumbernya bukan hanya urusan gizi, itu sumbernya bermacam-macam dan yang namanya stunting itu juga jangan diremehkan karena Allah itu menciptakan manusia sangat beragam-ragam dan fenomenologi takdir Allah itu juga luar biasa. Itu kapan-kapan kita omongkan kalau ada acara berikutnya BKKBN dengan stunting juga itu ya. Nah sekarang kita persilakan Mbak Yuli untuk membawakan nomornya. Apa? Ya Nabi Assalamualaikum. Pokoknya sing Sumatera ya. Ya Nabi Sing Sumatera. Pokoknya kita Mas, bawakan lagu seperti yang ditambah ya. Sumatera Pak. Untuk menghormati Pak Damanik. Simalungun kan daerah Pak. Kalau anunya, kalau marganya apa Pak? Damanik itu marga ya. Oh Damanik itu. Oh Sarage. JK Sarage yang pemain MMA itu yang juara Rutu FC UFC itu orang Simalungun berarti. Jadi oke. Toba itu Panjaitan. Siregar itu Batak Selatan. Terus sekali lagi kalau Simalungun tadi Sarage, Damanik, Sinaga, Purba. Ini berarti Suko Widodo Purba gitu ya. Oke, Mbak Yuli silakan. Okay. Erek. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullahi alaika.
alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullahi alaik. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullahi alaik. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahus suduri. Maka ya Nabi salam alaika. Yang belakang semangat. Musik. Ya Habib salam alaika salawatullahi alaik. Musik dulu. Bisa salawatan bareng-bareng lagi? Monggo. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullahi alaik ya Habibi ya Muhammad ya arus al-hafiqaini ya muayyad ya mubajjal ya imam al-qiblataini. Musik pelan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullahi alaik. 3 kali. Salawatullahi alaik salawatullahi alaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sekarang saya persilakan Romo Sukowidodo untuk menampung dan memoderatori Pak Damanik sama Bu Erna untuk memberi rekomendasi inti untuk kita bawa pulang bersama dalam urusan meningkatkan penurunan stunting ini dengan Anda semua harus punya konsep untuk kesehatan reproduksi. Itu kan menyangkut Anda semua. Jadi monggo Pak Suko. Oke, makasih Cak Nun, dan saya lupa menyampaikan terima kasih GTV yang terus mengikuti Cak Nun, matur nuwun, dan mengingatkan aja tanggal 31 Cak Nun, tadi saya ketemu dengan Bupati Trenggalek, Mbah Nun ditunggu kalau bisa datangnya tanggal 30 mau diajak keliling rekreasi ke Laut Brigi dan ketemu Nyi Roro Kidul. Nah teman-teman kalau mau ke sana tanggal 31 malam diminta Pak Bupati ke sana. Baik, tadi yang diminta rekomendasi Bu Erna dan Pak Damanik. Kalau Ibu Bupati rekomendasi atau nyanyi? Pokoknya beliau tadi berjanji endingnya nanti beliau akan Oke. berperan. Oke. Monggo terserah kate lapo. Oke,
Pidato gak apa-apa. Bu Erna, Bu Nek Erna sampean dulu. pidato tok arek-arek engko gerundul. Pidato tok rek kecut ngono ya. Ngono, Mbak. Monggo Mbak Erna. Matur nuwun Pak Suko, Romo Suko. Baik. Romo Kalisari. Matur nuwun. Bapak Ibu sekalian, malam ini bahagia. Bahagia tidak? Oh, alhamdulillah bahagia. Kenapa? Masuk angin. Ya Allah. Kalau ilmu kedokteran nggak ada ya Bu Dokter, Bu Bupati ya masuk angin. Iya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dinikmati itu adalah suatu berkah nanti. Masuk anginnya jadi hikmah tersendiri. Jadi kalau dalam kondisi bahagia, apa yang telah disampaikan oleh tadi Pak Damanik maupun negarawan yang luar biasa tadi hadir di tengah-tengah kita Pak Prabowo dan mungkin kajian sedikit dari Mbah Nun itu hal yang luar biasa tentang stunting. Nah Bapak Ibu sekalian, perkara stunting ini harusnya memang diawali dari diri sendiri untuk merubah perilaku mulai dari sekarang menjadi hidup yang lebih sehat yang tentu saja harus memenuhi gizi seimbangnya. Dimulai dari mana? Ya dimulai stunting itu harus dimulai dari perencanaan remaja sampai keluarga itu mempunyai anak di bawah 2 tahun dan BKKBN dalam hal ini sudah melakukan juga tentang pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang mempunyai potensi stunting. Ya, tim-tim pendamping keluarga di seluruh Indonesia terkhusus di Jawa Timur sudah banyak sekali, ada 31.000 lebih yang terdiri dari 3 unsur yaitu ibu bidan atau tenaga kesehatan, unsur PKK dan kader KB siap melayani Bapak Ibu sekalian dan terpenting adalah mulai sekarang Mak Iya harus merubah perilaku untuk hidup sehat lahir dan batin. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna, terus lawan stunting. Karena stunting itu penting. Pak Damanik, monggo beberapa kalimat untuk jamaah Ma'iyah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung-singgung orang Batak, jadi betul. Nama saya Muhammad Rizal Martua Damanik. Jadi kalau dari namanya pasti saya bukan orang Mojokerto. Tapi Damanik itu salah satu marga dari suku Batak. Mbatak ya, di Sumatera Utara. Tapi saya lahirnya di Bogor. Jadi disingkat Batagor. Bukan bakso tahu goreng, tapi Batak Bogor. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang santri dari Mbah Nun. Dulu Cak Nun, sekarang Mbah Nun. Sedikit cerita waktu tahun 70-an, tahun 80-an, era 80-an. Cak Nun saya ini juga muridnya Cak Nun. Waktu saya kuliah di Bogor, ya, kuliah di Bogor, Cak Nun pernah memberikan ceramah di Masjid Al-Ghifari. Dan saya masih ingat betul, ya, yang ceramah pada waktu itu adalah Cak Nun, Mbah Nun sekarang. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, jemaah yang saya banggakan dan saya hormati, masa depan Indonesia itu mayoritas berada di angkatan para santri-santriat dari Mbah Nun ini. Usia-usia yang seperti sekarang ini. Ini yang dikenal dengan generasi milenial. Berbeda dengan saya, dengan Mbah Nun, ini adalah generasi baby boomer. Ya, lahir pada tahun, saya barangkali ya baby boomer, kalau guru kita ini sebelum baby boomer.
Saya lahir di sekitar tahun 60-an begitu. Tapi saudara-saudara di sini, para santriat yang saya lihat dari sini masih muda belia, ini era milenial, lahir sekitar akhir 80-90. Dan pada saat ini jumlahnya mendominasi di susunan kependudukan bangsa Indonesia. Yang seumuran lebih sampai usia angkatan pekerja ini sekarang ada sekitar 60%. Ya, 60%. Di atasnya lebih senior lagi, ini angka manula yang lebih tua dari kita juga ada bersekitar 20%. Yang lainnya masih yang muda-muda di bawah umur. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau calon pemimpin bangsa ini masih banyak yang menderita stunting. Oleh karena itu, mari sebagai calon pemimpin bangsa, masa depan bangsa Indonesia, kalau kita tidak sehat, tidak kuat, dan banyak menderita stunting, 24,4 ini bagaimana nanti kita dapat menggantikan generasi-generasi penerus. Siapa nanti yang akan menjadi TNI, siapa nanti yang akan menjadi pilot-pilot, siapa yang nanti menjadi polisi, yang mana mereka-mereka itu harus memiliki syarat tingginya 165. Kalau banyak nanti yang menderita stunting, maka tidak akan lolos seleksi untuk menjadi misalnya TNI, anggota TNI. Oleh karena itu satu kunci, satu kesimpulan, penting sekali kita untuk merencanakan masa depan kita. Kita perlu merencanakan kapan kita menikah, dengan siapa kita menikah, kapan akan menjadi ibu, berapa putra-putri keturunan yang akan kita miliki, kesemuanya harus kita rencanakan. Tanpa perencanaan yang matang, sudah banyak sekarang contoh, sudah banyak angka-angka pernikahan di usia anak, ya, dan kemudian tidak berlangsung langgeng, ya, terjadi perceraian yang cukup tinggi dan sudah memiliki anak, memiliki keturunan, dan anaknya dititipkan kepada orang tua, mbahnya, kakeknya, dan seterusnya, sementara ibunya atau bapaknya masih berkutat dengan urusan-urusan yang lain. Ini contoh sederhana tentang pentingnya sebuah perencanaan. Mudah-mudahan dari pertumbuhan kita pada malam hari ini ada beberapa hikmah yang dapat kita petik, kita jadikan sebagai pengetahuan untuk langkah ke depan kita, insya Allah. Sekali lagi terima kasih pada seluruh pihak, terutama tuan rumah Mbah Nun yang sudah begitu antusias untuk menyelenggarakan kegiatan kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan masa depan Anda dan harus Anda rencanakan. Kalau Anda gagal merencanakan, kata Bu Erna, sama dengan merencanakan kegagalan. Dan terakhir Ibu Bupati yang tugasnya luar biasa. Dari pagi kemarin sampai sekarang masih seragam. Pilihannya ada 3, Bu. Ibu merekomendasi nyanyi atau nyangoni. Monggo kalau ada pesan mungkin silakan, Bu. Ji, dalem nyangoni nawi diutus Mbah Nun, nek mboten diutus mboten wantun. Lah dalah. Nggih. Berarti aku atasane bupati ya. Artinya aku sing ndek ndukur ngono ya. Monggo Bu, pokoknya sampean ikhlase sing ndi monggo. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon Mbah Nun ingkang kawula hormati Bapak Ibu sedanten para undangan dan keluarga besar Maiyah yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah niku bahasanipun stunting nggih. Saya ingatnya itu cuman Mas Zaki toh.
berarti dan Mas Zaki yang lain ya. Ini nyuwun sewu Mbah Nun, kalau wow lagu-lagunya itu kalau tingali ini mas-mas ini kadosnya dan patos sumerap ngaten karena itu lagu lama-lama ngaten ya. Kayaknya nggak nyanyi Amir Membolos, nggak tahu ya. Iya, banyak yang nggak tahu. Dalam namung mboten kata-kata matur, hanya titip pesen. Kayaknya kalau Mas Zaki belum menikah kan Mas? Belum ya? Ini belum 2 kali. Saya nyuwun tulung, ini banyak yang mas-mas di sini. Saya hanya titip mawon. Kalau kemudian nanti panjenengan kagungan garwo, punya istri, dan kemudian istrinya hamil, nyuwun tulung yang sabar dan disayang-sayang istrinya gitu ya. Oke, karena disitulah sebetulnya ngaten tadi kalau wau dalam matur datang Pak Damani ya bahwa di Kabupaten Mojokerto untuk kasus-kasus stunting ini ada kegiatan karena ini memang arahan dari BKKBN untuk audit stunting. Jadi kasus-kasus stunting ini diaudit, dicek. Ini inti permasalahannya di mana dan bagaimana menyelesaikannya. Nah ternyata ibu-ibu yang melahirkan bayi stunting itu dulunya ibu ini dari stunting. Jadi ini yang menjadi sulit ya perputaran yang terus. Jadi dulunya lahir stunting, pas balita stunting, kemudian ketika dia dewasa, hamil, anaknya stunting lagi. Terus begitu berputar dan ini sulit. Nah Milo, berarti kita harus menghentikannya pada saat kehamilan. Jangan sampai para ibu-ibu hamil ini kemudian melahirkan bayi stunting. Bagaimana caranya? Gampil. Pokoknya kalau suaminya itu perhatian, nah sayang, pun istrinya akan bahagia. Ibu hamil itu kalau ndak sumpek kalau bahagia, nggih, wis ndak ada ya apa caranya membahagiakan istri ya. Nah ini nanti Mbah Nun. Ndak harus uang lah ya, ndak harus uang. Ngaten ya, pokoknya tip niku mawon lah gimana caranya. Kalau nanti jenengan-jenengan ini punya istri sedang hamil, tolong diperhatikan, diberikan kasih sayang, maka dia pun nanti akan bisa melewati kehamilannya dengan baik. Karena nyuwun sewu, pada 3 bulan awal-awal itu terutama tiang hamil itu, apa ya istilahnya, gak mau makan. Ngidam itu mual-mual bawaannya. Nah ini kalau suaminya perhatian, nah maka gizinya pun juga akan bisa masuk dengan baik begitu. Intinya pokoknya gimana caranya para suami sayang sama istri pun niku mawon Mbah Nun. Ngaten nggih, matur nuwun dan saya percaya ya keluarga besar Maiyah bisa melakukan itu nggih. Matur nuwun sanget ya nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukono cah lanang kon nyayangi istrinya, gak usah kerja disayangi terus saya. Iku malah nyilakano. Jih, Cak Nun, saya kira malam ini luar biasa. Sekarang terang dan saya kira kita harus beraktivitas besok pagi. Monggo kita tutup bersama-sama. Mungkin saya punya rekomendasi yang agak berbeda. Yang pertama, sejauh yang kita kenali sejak awal soal stunting tadi kan pada level pertama yaitu level asupan fisik, asupan jasadiah, asupan kuliner gampangannya gitu ya, asupan makanan yang di dalamnya ada banyak faktor-faktor kalori, gizi, nutrisi dan semuanya. Itu level pertama. Ibu Bupati menggunakan level yang kedua yaitu asupan psikologis. Jadi orang itu akan cerdas apa tidak, akan bersinar apa tidak, itu tidak hanya soal badokane, tapi juga soal penerimaan hatinya dari kehidupan ini. Jadi nanti ada level yang bermacam-macam, bahkan ada komprehensinya dan itu belum pernah saya omongkan dan tidak akan saya omongkan sekarang. Saya mohon Ibu Erna menyelenggarakan acara berikutnya jangan dengan jamaah Maiyah, jangan dengan saya, supaya diperluas, supaya semua masyarakat mengalami ndaknya. Jadi ojo Maiyahan terus gitu loh, Maiyah bisa niki cukup lah wis arek gitu. Wis insyaallah roh lah. Nah sekarang kelompok-kelompok lain tolong juga didatangi oleh BKKBN dan jangan ngundang saya lagi, karena saya kalau saya datang kok sing teko arek-arek stunting meneh gitu. Zaki lagi gitu, itu yang pertama. Nomor 2, salah satu yang kita responkan terhadap urusan stunting adalah dramatic reading tadi, yang Bu Erna tidak menyebut dan tidak ingat bahwa itu tadi juga soal
stunting gitu ya. Yang beliau sebutkan Pak Prabowo negarawan yang luar biasa dan seterusnya. Sekarang anakku tolong belajar negarawan itu apa, politisi itu apa, coba dipelajari. Prabowo itu negarawan atau bukan? Saya tidak mengatakan tidak, tapi dia negarawan atau bukan? Lihat perilakunya, lihat apa namanya rekam jejaknya, lihat alam pikirannya, dia negarawan atau bukan? Jadi jangan ngawur ngomong negarawan, gitu ya. Sinau ya, aku gak ngarani ya, aku gak nolak, tapi awakmu kudu sinau negarawan iki ya apa? Begawan yang bagaimana, panembahan yang bagaimana, brahmana yang bagaimana, sudra bagaimana, satria yang bagaimana. Karena kita itu tidak berangkat dari akar-akar kebudayaan untuk mengenali apa namanya nilai-nilai kehidupan. Jadi negarawan itu pasti masalah kebrahmanaan. Dan Pulau Jawa ini adalah universitas besar dunia yang dulu mempelajari dan mengajarkan kebrahmanaan dan seterusnya. Nah, kita disebut Trowulan. Trowulan itu termasuk, Trowulan itu misalnya punya tradisi kendi emas. Kalau di orang Indian di Amerika dulu mereka mengisap pipa perdamaian bareng-bareng antar suku gitu ya. Di Trowulan dulu ada setiap selapanan 35 hari itu ada upacara kendi emas, di mana semua yang berada dalam persemakmuran Mojopahit, dalam Commonwealth Kerajaan Mojopahit itu mengisap mengasup gizi rohaninya kembali. Jadi apa namanya, menghirup air kendi emas itu bukan urusan fisik, tapi urusan kebrahmanaan, bukan urusan ksatria, tapi urusan brahmana. Maka belajarlah brahmana itu apa. Brahmana itu, bapak brahmana sepanjang zaman namanya Ibrahim. Maka kata brahmana diambil dari kata brah atau Brahm. Menjadi kata brahmana itu asal-usulnya dari Nabi Ibrahim dan seterusnya ya. Pokoknya itu kita sudah ngomong waktu wali raja, waktu melungsungi kita sudah bicarakan. Dan anak Maya tolong belajar, cari negarawan di Indonesia sekarang, satu aja. Itu tidak berarti saya minta mereka menyebut nama saya. Nek aku lalek noai. Dan saya gak paten, gak kok arani negarawan. Aku gak paten, aku gak ndek umat Pak Damanik. Ini bukan umat saya, ini mek arek-arek stunting, gendeng. Tapi saya tidak punya umat dan saya tidak kecil hati kalau saya tidak punya apa-apa. Saya tidak kecil hati kalau saya tidak kaya, saya tidak kecil hati kalau saya tidak berkuasa. Dan saya belum pernah 70 tahun hidup ini mencari kekuasaan, mencari harta benda. Yang saya cari adalah silaturahmi bersama anak-anak saya semua ini. Untuk supaya hidupnya lebih baik, negaranya lebih baik, menjadi rakyat. Gak apa-apa jadi rakyat, asal rakyat itu merupakan infrastruktur dari kesejahteraan hari ini dan masa depan bangsa dan negaranya, ngono ya, gitu ya. Dimana kan tadi pemerintah gak bisa tadi pemerintah, yang tadi kan sudah jelas stunting kan tadi yang geragas pemerintahnya sampai rakyatnya gak uman badokan, nak ngono sih, gitu ya. Oke. Jadi saya mohon anak-anak belajar mengenai negarawan itu apa. Negarawan itu apa? Kalau negarawan enggak mungkin nyapres gitu loh. Karena negarawan itu lebih besar daripada presiden, negarawan lebih besar daripada negaranya, gitu ya. Dan seterusnya ngono ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kita ketemu tanggal 31 malam di Trenggalek, dan itu juga sesuatu yang berbeda lagi dengan malam ini. Saya mohon Bu Erna nanti berikutnya BKKBN jangan dengan jamaah ma'iyah, sampean liyo-liyone, ojo adek karo aku meneh wis. Gitu ya. Terus engko sampean bosen suwe-suwe karo aku, gitu ya. Nek sampean bosen aku sing bosen. Iya, aku terus terang, ngomong terus terang saya. Termasuk sama Pak Prabowo tadi saya ngomong terus terang meskipun sudah saya bijaksanai. Jadi wis tak sembarang. Kalau saya ngomong beneran ya gitu tadi gitu ya. Karena saya tahu persis, saya dulu melindungi beliau ketika dituduh penculik. Saya yang pasang badan gitu ya. Tahun 98 dan hampir tiap malam beliau ke rumah saya di Kelapa Gading dan seterusnya ya. Jadi saya juga punya kok riwayat punya, cuman saya tidak paten, saya tidak masuk angin kalau tidak diakui, saya tidak, pokoknya gak paten lah gitu ya. Untung aku wong Jombang dadi roh sing jenenge gak paten, dan Pak Harto nganut saya gak dadi presiden gak paten. Dan itu tidak mungkin orang selain nyun sewu, selain arek menturo sing iso ngomongi Pak Harto kayak ngono iku. Ngono ya rek ya. Oke, bismillah. Oke, sekarang
kita tanya kepada Ibu Bupati, jari kate nyanyi bareng dibarengi arek-arek kabeh. Napa kira-kira lagu ini sampean? Untuk kemesraan ya, oke, kemesraan, oke. Tak pingin sih, nanti kemesraan sambil endingnya nanti kita pulang bersama. Aku nyuwun pamit karena saya tidak bisa sampai jam, dulu kan acara gini sampai jam 3 Pak Damanik, sampai jam 3, cuman sekarang saya dibatasi oleh Kepala Imigrasi namanya Novia Kolopaking. Saya hanya dapat visa sampai jam 12 dan ini sudah melanggar 10 menit sekarang ini. Dan arek-arek insya Allah sabar dan bijaksana untuk hanya sampai jam 12 karena dengan kita punya waktu sampai jam 3 kita menjadi kurang kontrol. Dengan hanya sampai jam 12 kita menjadi lebih padat, lebih efektif, lebih efisien, lebih vitalistik gitu ya. Benar ya Rek ya? Oke. Kemesraan ini bersama Ibu Bupati. Ayo Mas Bodong. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Ibu duet sama Pak Damanik. Menyanyikan lagi tentang cinta. Ada hati memang bersatu. Suara seluruh jiwa bersorak saat itu. Airnya mulai dibuka. Airnya dibuka. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingku. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu.
Sekarang yang bawa air dibuka. Yang tidak bawa air tangannya ditempelkan di arah jantung. Ya. Di dalam ayat kursi ada kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma. Langit dan bumi itu dijaga Allah dan tidak ada yang bisa mengganggu. Dan Anda adalah penghuni bumi yang insya Allah akan dijaga hidupmu oleh Allah tanpa ada yang bisa mengganggu. Nafkahmu dijaga, keluargamu dijaga, gizimu dijaga, semuanya. Hubungan baikmu dengan masyarakat, dengan sekeliling dijaga. Masa depan anak-anakmu pun dijaga oleh Allah. Maka baca ayat kursi wala ya'uduhuma ping 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma 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 wa huwal aliyyul azim. Ya Allah, Engkau berfirman ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an. Ya Allah, nasib anak-anakku semua, cucuku semua ya Allah, kun ayyaqula lahu kun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu pada ma'ian berikutnya. Nek aku nuruti awakmu, aku wajib nuruti liyane kabeh. Ngono ya. Ngalah bijaksana ya. Bijaksana wis bismillah. Insyaallah Gusti Allah gak perlu lewat tanganku. Allah nek ngabulno apa-apa Dia sendiri akan mengucapkan kun dan terkabul ngono ya. Aku gak penting. Sing penting Allah karo Kanjeng Nabi. Ngono ya Rek ya. Dadi aku duduk pemimpinmu. Aku iki mek pengikute Kanjeng Nabi bareng karo awakmu kabeh ngono ya. Saya pamit dulu sampai berikutnya entah kapan. Paling tidak di tahun baru 29 sing arek Jawa Tengah kita di Blora. Di alun-alun Blora ya. 31 di Trenggalek. Yang ngono ya Rek ya. Bismillah. I love you all. I love you all. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
Venus Foto dan Video Syuting Mojokerto.